Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Halo teman-teman semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan kelas 5A akan mempresentasikan materi yaitu ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Sebelum kita masuk ke materi intinya, perkenalkan dulu, nama saya Andri Subagja dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, saya Aulia Intan Manawati dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, saya Erni Saritonga dengan NIM akhir 026. Perkenalkan, saya Muhammad Rufiotama dengan NIM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus dengan NIM akhir 057. Perkenalkan, nama saya Sela Safitri Octavia dengan NIM akhir 058. Baik, selanjutnya langsung kita masuk ke materi inti yaitu tentang ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Pada intinya, dalam materi inti ini kita akan mempelajari tentang ekonomi sumber daya manusia, hubungannya dengan ekonomi pembangunan, tentang ketenaga kerjaan, lalu kita akan membedah atau kita akan menganalisis secara empiris studi kasus ekonomi sumber daya manusia dan kependudukan di Provinsi Bali. Selanjutnya akan dipresentasikan materi mengenai ekonomi sumber daya manusia oleh Muhammad Rufiotama. Baik, terima kasih Andri Subagja atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan sumber daya manusia terlebih dahulu. Mungkin apa sih itu sumber daya manusia atau SDM? Ada yang pernah mendengarnya mungkin? Nah, jadi SDM ini adalah meliputi daya pikir serta daya fisik yang ada pada setiap individu atau manusia. Jadi, SDM ini merupakan kemampuan yang ada pada setiap manusia yang akan ditentukan oleh daya pemikiran serta daya fisiknya. Nah, secara harfiah, SDM ini dibagi menjadi dua, yakni secara mikro maupun secara makro. Nah, secara mikro, individu yang bekerja pada sebuah perusahaan yang berperan dalam faktor produksi. Jadi, sebuah individu yang bekerja di sebuah perusahaan dan menghasilkan barang dan jasa itu merupakan bagian dari SDM secara mikro. Nah, secara makronya itu seperti apa sih? Secara makronya itu penduduk dalam usia produktif di suatu wilayah atau negara yang berperan dalam pembangunan. Jadi, sebuah penduduk yang besar dan memiliki potensi dan banyak penduduk yang berusia produktif, nah itu merupakan SDM secara makro. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Jadi, apa sih ini indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia atau kita kenal dengan bisa disebut Human Development Index atau HDI, adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Jadi IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari IPM ini? Yang pertama, mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, baik masyarakat ataupun penduduk. Nah, jadi IPM ini berguna untuk mengukur suatu wilayah ini berhasil nggak sih meningkatkan pembangunan kualitas hidup manusianya. Nah, ini bisa dilihat dari IPM. Nah, yang kedua, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Jadi, dengan mengukur IPM ini kita bisa melihat peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah atau negara apakah sudah baik, sudah sangat baik, atau kebalikannya sudah cukup buruk ataupun sangat buruk. Nah, itu bisa dilihat dari IPM. Nah, yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis dalam mengukur kinerja pemerintah
dan alokator penentuan dana umum. Jadi di mana IPM ini sangat berguna bagi Indonesia yang di mana penduduknya 270 juta penduduk dan 195 jutanya merupakan usia produktif. Nah, dengan adanya IPM, jadi pemerintah dapat melihat sejauh mana kualitas SDM yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya ada IPM terhadap perekonomian. Nah, memang apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi? Nah, jadi IPM ini terbagi menjadi 3 dalam perhitungannya. Yang pertama ada tingkat kesehatan, yang kedua tingkat pendidikan, dan yang ketiga tingkat pendapatan. Nah, jadi dengan adanya IPM, kita dapat mengukur lalu membuat kebijakan, dan tentu saja kebijakan tersebut berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, selain itu, ketika tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan naik, artinya kualitas dari penduduk di suatu wilayah atau negara ini terlihat bahwa ekonominya juga semakin maju. Nah, ini akan menjadi yang namanya perputaran. Jadi ketika ekonominya maju, maka tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatannya juga akan naik, dan tentu saja akan berpengaruh ke IPM. Jadi ada ketersinambungan antara IPM dan ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang SDM dan Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Erni Saritonga. Silakan. Di IPM, selain standar hidup layak, juga terdapat indikator pendidikan dan indikator kesehatan, di mana indikator pendidikan dan kesehatan ini berguna untuk membentuk model manusia yang nantinya akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara, juga pada akhirnya akan mendorong standar hidup layak masyarakat. Nah, untuk pendidikan sendiri, pendidikan di sini berguna agar masyarakat dapat menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di dalam pendidikan terdapat 2 indikator yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah harapan lama sekolah dan yang kedua adalah rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Lalu rata-rata lama sekolah adalah stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk rata-rata lama sekolah ini dihitung dari individu yang berusia sekitar 25 tahun, di mana dikaji kembali nanti individu tersebut apakah selama 25 tahun hidupnya kualitas pendidikannya seperti apa. Apakah dia lulusan perguruan tinggi, apakah dia lulusan SMA, seperti itu. Nah, bisa dilihat di tabel. Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan HLS dan RLS di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat pertumbuhan HLS dan RLS di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan. Tentunya ini tidak berarti secara kuantitas atau keseluruhannya jumlahnya menurun juga. Dia tetap naik, tapi secara kuantitas, tapi dalam hal peningkatan persentasenya dia mengalami penurunan ya. Nah, terjadinya penurunan ini karena angka partisipasi sekolah, terutama di perguruan tinggi itu cukup sedikit, jadi belum banyak gitu. Dan itu akibat pertama, salah satunya adalah biaya sekolah, biaya untuk belajar di perguruan tinggi cukup mahal. Nah, HLS dan RLS ini dapat memberikan kita gambaran tentang penambahan atau flow dan capaian atau stok kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Baik, indikator yang terakhir adalah indikator kesehatan. Indikator kesehatan ini berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Nah, untuk kesehatan sendiri terdapat 2 indikator yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah umur yang panjang dan yang kedua adalah hidup yang sehat. Dan ini dapat kita lihat melalui umur harapan hidup atau UHH. Nah, umur harapan hidup ini adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan di suatu negara, maka semakin baik pula tingkat atau angka harapan hidup di masyarakat tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada tabel di samping bahwa terjadi penurunan populasi di Indonesia.
di mana dari 0,20 menjadi 0,18. Tentunya ini tidak jauh dari masalah yang sedang kita alami sekarang, yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 ini berpengaruh terhadap penurunan populasi yang banyak dan juga terganggunya kesehatan di masyarakat. Nah, untuk itu dalam kesehatan terdapat beberapa indikator yang perlu kita kaji, yaitu yang pertama adalah lingkungan. Sebanyak 45% lingkungan itu mempengaruhi kesehatan. Nah, seperti contohnya sanitasi yang baik, itu kayak semacam akses sanitasi yang baik atau tidak, seperti itu, dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia sendiri, sekitar 6,08% di Indonesia masyarakatnya belum menggunakan fasilitas toilet dengan baik, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah keturunan. Jadi sebanyak 5% kesehatan itu ditentukan oleh keturunan. Tentunya ini diakibatkan oleh apakah si ibu itu memiliki perilaku kesehatan yang baik atau tidak, seperti itu. Lalu ada pelayanan kesehatan. Ini apakah pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang banyak atau dan merata, dan apakah masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan itu dengan baik, seperti itu. Contohnya aja di Indonesia terdapat 12,11% para ibu hamil yang hamil namun tidak menggunakan fasilitas kesehatan atau tidak ke rumah sakit, jadi secara mandiri. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Dan yang terakhir adalah perilaku kesehatan. Nah, perilaku kesehatan ini tentunya harus dijaga oleh contohnya ibu tersebut agar melahirkan atau memberikan keturunan yang baik pula, seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri tercatat sekitar 14,88% masyarakat di Indonesia, terutama anak di bawah umur atau gadis di bawah umur itu menikah, seperti itu, dan mereka melahirkan. Nah, ini tentunya sangat berdampak kepada tidak hanya bayi yang ada di kandungannya, tapi juga terhadap ibunya sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Bila dilihat dari judulnya, kita bisa bedah menjadi dua variabel, yaitu ekonomi sumber daya manusia dan penduduk atau ekonomi kependudukan. Kita tahu bahwa ekonomi kependudukan merupakan bagian dari ekonomi sumber daya manusia. Maka kita bisa bilang bahwa kedua variabel ini mempunyai keterkaitan yang erat. Baik, kita bahas lebih lanjut. Ekonomi sumber daya manusia bisa kita bilang sebagai ekonomi ketenagakerjaan, dengan definisi bahwa ekonomi sumber daya manusia atau ketenagakerjaan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tingkah laku atau perilaku manusia untuk mencapai atau mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Namun, faktor produksi nggak serta-merta hanya tenaga kerja. Bisa modal fisik, ataupun alat, teknologi, dan sebagainya. Namun, modal, alat, atau teknologi itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada yang mengolah. Yang mengolahnya itu kan tenaga kerja. Maka, sebenarnya tenaga kerja ini merupakan perwakilan dari faktor produksi, atau tenaga kerja ini punya kontribusi yang kuat dalam faktor produksi. Nah, faktor produksi bisa diukur atau bagaimana dia memproduksi untuk mendapatkan nilai di barang ataupun jasa itu dari bagaimana produktivitasnya. Ya kan? Maka semakin dia memberikan nilai ke jasa ataupun barang, maka produktivitasnya tinggi. Biasanya produktivitas dalam makroekonomi diukur dengan penduduk. Bisa kita lihat kalau misalkan PDB per kapita, pendapatan per kapita itu kan PDB dibagi sama penduduk. Artinya pengukuran di dalam makroekonomi penduduk itu sangat penting karena produktivitas barang dan jasa dibagi sama penduduk akan menghasilkan indikator makro. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka kesejahteraan penduduk itu akan semakin tinggi. Artinya tenaga kerja itu akan semakin tinggi juga kesejahteraannya. Gitu. Lalu penduduk merupakan bagian dari sumber tenaga kerja manusia. Maka kita bisa bilang bahwa sirkular ini akan saling keterkaitan erat dari SDM, faktor produksi, produktivitas ke penduduk, baik lagi ke SDM. Baik,
maka kita bisa bilang ini berkaitan erat ya. Lalu untuk circular flow economics, kita lihat dalam sirkulasinya ada pasar faktor produksi. Di dalamnya itu ada tenaga kerja. Kalau misalkan tenaga kerjanya itu hilang, maka perusahaan tidak bisa memproduksi barang ataupun jasa. Bila perusahaan nggak memproduksi barang dan jasa, maka roda perekonomian akan mati dong. Maka rumah tangga konsumen nggak bisa mengkonsumsi barang ataupun jasa. Maka dia juga nggak bisa memberikan tenaga kerja ke perusahaan. Maka dari itu, faktor produksi, khususnya tenaga kerja, memberikan kontribusi ataupun bahkan menjadi penyeimbang dalam roda perekonomian negara secara makroekonomi. Gitu. Ataupun bisa berkontribusi dalam peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Baik, itulah penjelasan mengenai ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai bonus demografi yang akan dijelaskan oleh Aulia Intan Banowati. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bonus demografi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bonus demografi. Jadi, bonus demografi dapat disebut juga dengan ledakan penduduk. Nah, fenomena ini ditandai dengan jumlah penduduk pada usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang non-produktif. Bonus demografi ini menjadi suatu keuntungan ekonomis bagi suatu negara karena menurunnya rasio ketergantungan jumlah penduduk sebagai hasil fertilitas jangka panjang. Lalu bonus demografi dilatar belakangi oleh perubahan struktur penduduk menurut umur, disebut dengan transisi demografi. Nah, transisi demografi ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama, menurunnya angka kelahiran dibarengi dengan tingginya angka kematian dalam jangka yang panjang. Lalu yang kedua, proporsi penduduk usia angkatan kerja juga mulai mengalami peningkatan. Nah, pada saat rasio ketergantungan mengalami penurunan, dinyatakan suatu kondisi di mana penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit usia yang non-produktif dan akan meningkatkan produktivitas suatu negara, lalu akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mengkonsumsi, lalu akan meningkatkan tabungan masyarakat yang nantinya akan dimobilisasikan untuk investasi. Jadi pada dasarnya demografi ini menghubungkan teori dinamika antar kependudukan dan ekonomi. Jadi semakin rendahnya usia non-produktif yang harus ditanggung oleh usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lalu ada faktor penentu keberhasilan bonus demografi. Persiapan yang baik dan investasi yang tepat akan mengubah Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Yang pertama itu dari kualitas pendidikannya. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan potensi manusia menjadi lebih optimal akan mendorong keuntungan dari bonus demografi. Lalu yang kedua, adanya kualitas kesehatan. Jadi harus memenuhi kebutuhan gizi, dan kualitas kesehatan itu menjadi salah satu aspek penting untuk kualitas penduduk suatu negara. Dan yang ketiga, ada konsistensi penurunan angka kelahiran melalui program keluarga berencana. Lalu selanjutnya bersiap nih kita menjelang bonus demografi. Yang pertama ada kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk ini ada berbagai faktor, yaitu seperti sisi pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan secara maksimal dan harus berkualitas. Lalu yang kedua ada lapangan kerja berkualitas. Di sini lapangan kerja berkualitas yaitu dengan mencukupi ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas dan angkatan kerjanya juga harus berkualitas sehingga akan menghasilkan pasokan tenaga kerja yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkualitas akan mendapatkan pekerjaan yang produktif. Lalu yang ketiga ada tabungan keluarga. Nah, di sini apabila masyarakatnya memiliki pekerjaan dan pendapatannya stabil, maka akan dapat menabung dan akan memobilisasikannya untuk investasi. Nah, investasi dari masyarakat ini juga akan membantu suatu negara untuk menggerakkan perekonomian di negara tersebut. Lalu yang keempat, perempuan masuk pasar kerja. Nah, di sini diharapkan tidak ada lagi ketimpangan gender dalam dunia kerja.
Nah, lalu apakah bonus demografi dapat mengalami kegagalan? Jawabannya, bisa mengalami kegagalan jika ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Yang pertama, tingkat kelahiran belum dapat diturunkan. Karena apabila tingkat kelahiran masih tinggi, akan sangat berpengaruh nih terhadap laju pertumbuhan suatu negara. Nah, jika penduduknya terus bertambah, maka grafik rasio ketergantungan tidak akan mengalami penurunan dan jendela peluang akan semakin terasa jauh. Yang kedua, prasyarat bersiap tidak terpenuhi. Jadi, sebaik mungkin suatu negara harus mempersiapkan agar dalam menghadapi bonus demografi tidak mengalami kegagalan. Karena apabila mengalami kegagalan akan menjadi beban bagi negara itu sendiri, lalu menurunkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut juga tidak akan berjalan baik. Lalu yang terakhir ada jendela peluang proyeksi. Dapat dilihat dari grafik di sebelah kanan saya. Di situ berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, yaitu jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun hampir tidak mengalami kenaikan. Lalu rasio ketergantungan penduduk pada tahun 1970-an berkisar antara 85 hingga 90%, di mana ini masih sangat jauh dengan pertumbuhan ekonomi agar dapat dimaksimalkan. Lalu pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 55%, lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan lagi hingga mencapai angka 50%, dan pada tahun 2020 hingga 2030 rasio ketergantungan terus mengalami penurunan hingga 44 sampai 40%, yang mana ideal pertumbuhan ekonomi dapat maksimal apabila rasio ketergantungan kurang dari 45%, dan pada kondisi ini disebut dengan jendela peluang. Diharapkan negara Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030 dapat memaksimalkan bonus demografi karena jendela peluang sudah ada di depan mata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sela. Selanjutnya ada analisis empiris Provinsi Bali dari tahun 2011 hingga 2014. Bisa dilihat bahwa di tabel 1 terlihat angka IPM naik terus terkecuali di tahun 2014 yang mengalami penurunan. Sama dengan masing-masing indikatornya yang mengalami penaikan di angka harapan hidup dan melek huruf, dan terjadi penurunan di indikator lama sekolah. Angka yang meningkat juga sama-sama 99,4% untuk harapan hidup dan melek huruf, dan penurunan sebesar 97,1% di lama sekolah. Dalam jurnal Iwayan Sunaria ini juga membuktikan bahwa ketiga indikator ini sama-sama signifikan mempengaruhi IPM, namun berpengaruh negatif di indikator melek huruf. Sisanya di indikator angka harapan hidup dan angka lama sekolah itu sama-sama berpengaruh positif. Selanjutnya ada tingkat kepadatan penduduk terhadap IPM di Provinsi Bali. Sebelum kita mengetahui apakah ada keterkaitan antara kepadatan penduduk dengan IPM, kita harus tahu dulu apa yang mempengaruhi distribusi penduduk di suatu wilayah. Karena distribusi penduduk itu tidak hanya sekedar angka kematian dan angka kelahiran, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Dalam kasus ini, di Provinsi Bali sangat terpengaruh pariwisata dan juga migrasi. Karena kita tahu sendiri Bali ini menjadi pusat wisata dari bahkan mancanegara ya, bukan cuma di Indonesia doang. Nah, bisa dilihat di tabel 1, Denpasar sebagai ibu kota provinsi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kabupaten-kabupaten lainnya, di atas rata-rata. Begitu juga IPM-nya. Ini untuk data tahun 2019. Denpasar memiliki IPM yang lebih tinggi di atas rata-rata dibanding kabupaten yang lain. Di masing-masing indikator, mulai dari rata-rata lama sekolah, terus rata-rata umur harapan hidup, pengeluaran per kapita, Denpasar ini tinggi juga, termasuk tinggi kecuali di umur harapan hidup, karena umur harapan hidup ini tertingginya dipegang oleh Kabupaten Badung. Berarti Kabupaten Badung ini mengindikasikan bahwa wilayahnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada kabupaten lain. Dan untuk ketiga indikator ini, Kabupaten Karangasem selalu menjadi kabupaten terendah di tiap indikatornya. Nah, dari tiga indikator ini dan IPM dan juga keterkaitan antara kepadatan penduduk, terlihat ya Denpasar ini kepadatan penduduknya tinggi dan IPM-nya juga tinggi, sama-sama tinggi. Berarti dari jurnal
Ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, yaitu kepadatan penduduk terhadap IPM di Provinsi Bali. IPM sendiri untuk rentang dari 70 hingga 80 itu termasuk IPM yang tinggi. Berarti Provinsi Bali ini memiliki IPM yang termasuk tinggi, begitu juga Kota Denpasar. Nah, terus kenapa Kota Denpasar ini bisa penduduknya tinggi, terus IPM-nya tinggi? Karena kalau misalnya semakin dalam beberapa teori itu menunjukkan bahwa semakin penduduk memusat di suatu wilayah, maka di situ banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung, mulai dari fasilitas publik, terus juga kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi terdapat korelasi antara kepadatan dan juga IPM. Dan dalam jurnal ini kepadatan penduduk ini berkontribusi sebesar 54,5% mempengaruhi IPM di Provinsi Bali, dan sisanya 45,5% itu dipengaruhi oleh aspek lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hayatun Nufus. Ya, selanjutnya saya akan membahas analisis capaian pembangunan SDM dan faktor-faktor pendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Untuk mencermati sejauh mana capaian pembangunan SDM dan mengetahui faktor-faktor yang diduga terpengaruh atau mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Dilakukanlah penelitian yang menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Maka untuk kerangka berpikir yang digunakan dalam analisis ini yaitu menemukan hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi atau UMP terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu kita akan membahas terhadap analisis deskriptifnya. Di sini terdapat kurva penyerapan tenaga kerja. BPS mengkategorikan penduduk bekerja sebagai penduduk usia kerja di rentang tahun 15 sampai 64 tahun, yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja. Selama periode di tahun 2009 sampai 2017, jumlah penduduk bekerja yang mampu terserap dalam berbagai lapangan pekerjaan itu menunjukkan angka yang meningkat. Tercatat di tahun 2009 itu terdapat 2.057.118 orang dan yang bekerja dan meningkat di tahun 2017-nya itu kisaran 2.398.307 orang. Lalu di kurva yang selanjutnya ini ada grafik pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali di periode tahun 2009 sampai 2017 tercatat cukup berfluktuasi. Namun pada tahun kisaran di atas 5%. Kemudian untuk pertumbuhan ekonominya itu tertinggi dicatat dalam periode tersebut yaitu di tahun 2012 dengan angka 6,96% dan yang terendahnya di tahun 2009 dengan angka 5,30%. Selanjutnya ada grafik total realisasi investasi. Jika dilihat secara total, realisasi di tahun 2009 sampai 2017, investasi PMDN ini memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan PMA. Ya, ini sekitar 50% berbanding 41%. Dengan total tenaga kerja Indonesia yang mampu terserap masing-masing sekitar 123.000 orang dari PMDN dan 63.000 orang itu dari PMA. Selanjutnya, ini ada grafik upah minimum provinsi atau UMP. Jadi selama periode di tahun 2009 sampai 2017, UMP Bali terus meningkat seiring dengan naiknya upah nominal kesejahteraan atau upah real. UMP Bali di tahun 2009 tercatat sebesar 760.000 dan mencapai 1.956.727.
Besar peningkatan yang terjadi ini tercatat sekitar 2,5 kali lipat. Maka salah satu pertimbangan penetapan UMP yakni tingkat inflasi tahunan berada pada kisaran 5% secara rata-rata di dalam periode tersebut. Setelah dari analisis deskriptif, maka masuk ke tahap yang kedua, itu ada analisis inferensial. Sebagai gambaran untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi atau UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, maka perlu dilakukanlah penelitian dengan metode analisis regresi linear berganda melalui pendekatan OLS. Data yang kita gunakan ini merupakan data time series yang dengan studi kasus selama periode tahun 2009 sampai 2017. Maka dirumuskanlah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E dan ditambah E. Lalu untuk keterangannya, Y ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terserap, beta 0 itu konstanta, beta 1, beta 2, dan beta 3-nya ini koefisien masing-masing variabel independen, X1-nya itu pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen, X2-nya itu total realisasi investasi dalam satuan triliun, X3-nya ini UMP dalam satuan juta atau dalam satuan rupiah. Kemudian untuk yang E-nya ini merupakan error atau disturbance term. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model persamaan regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu bekerja juta sama dengan 1,858 ditambah 0,014 pertumbuhan ekonomi ditambah 0,010 investasi triliun ditambah 0,156 UMP dalam satuan juta, kemudian ditambah E. Maka dapat kita simpulkan, yaitu ada yang pertama itu nilai koefisien determinasi R2 itu bernilai 94,3%, yang berarti secara simultan ketiga variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, investasi, terus kemudian upah minimum provinsi atau UMP ini tuh mampu menjelaskan variabel independen, ya, variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerjanya itu dengan sangat baik. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu akan sebesar 1.858.000 orang jika semua variabel independennya itu bernilai konstan. Yang ketiga, hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja itu positif, tetapi tidak signifikan. Maksudnya, apabila pertumbuhan ekonominya itu tumbuh 1%, maka akan terdapat penambahan tenaga kerja yang terserap sebanyak 140 orang dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. Yang keempat itu hubungan antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja positif dan signifikan. Dalam arti apabila total realisasi investasinya itu meningkat 1 triliun rupiah, maka akan terdapat penambahan tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.000 orang dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. Dan yang terakhir ini ada hubungan antara UMP terhadap penyerapan tenaga kerja positif dan signifikan. Ya, ini maksudnya apabila UMP ini meningkat 1 juta rupiah, maka akan terdapat penambahan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 156.000 orang dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan, maka untuk kesimpulannya, sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada manusia yang ditentukan oleh daya pemikiran. Adapun kesehatan dan pendidikan merupakan modal SDM yang berguna dalam menentukan penduduk sangat berkaitan erat dengan karena penduduk ini merupakan sumber tenaga kerja manusia yang menjadi penyeimbang aktivitas perekonomian negara dan keberhasilan ketenaga kerjaan. Dilihat dari produktivitasnya.
Kemudian untuk bonus demografi yang diperoleh bangsa Indonesia di tahun 2020 sampai 2035 merupakan peningkatan penduduk usia produktif yang mampu memberikan keuntungan ekonomis. Dalam kasus hubungan kepadatan penduduk dengan IPM, Provinsi Bali memiliki korelasi, yaitu semakin penduduk itu memusat di suatu wilayah, maka semakin lengkap fasilitas di wilayah tersebut, yang otomatis meningkatkan indikator dari IPM. Maka fokus penting dalam pembangunan SDM ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu antara lain seperti mendorong kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian perbaikan iklim investasi, peningkatan upah, mendorong kewirausahaan, dan menguatkan daya saing tenaga kerja lokal Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Saudara Andi Subagja. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Bila teman-teman mempunyai beberapa pertanyaan, silakan drop di kolom komen di bawah. Jangan lupa Like, Komen. Share. Subscribe-nya ya. Oke, sekian dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.